Selamat pagi, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Salam jumpa bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Modi dari GKI Cibadak di dalam kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga kelas besar. Adik-adik selalu penuh dengan sukacita, tetap sehat, selalu bahagia. Kalau sakit tidak apa-apa, masih ada berkat Tuhan. Kak Lina juga lagi isoman nih di rumah, tapi tetap penuh dengan sukacita untuk melayani adik-adik sekolah minggu. Yuk adik-adik, dengan bangkit berdiri, dengan penuh sukacita kita naikkan pujian segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Berikan salam kepada orang yang ada di sekitar kita dengan penuh sukacita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Mari adik-adik, sebelum kita melanjutkan kebaktian sekolah minggu kita berdoa minta berkat Tuhan. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Saat ini kami akan mengikuti kebaktian sekolah minggu. Berkati kami supaya kami boleh menaikkan pujian bagi Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk setia kepada setiap firman dan menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan, maka kita harus ada dan dekat bersama dengan Tuhan. Yuk bersama-sama kita naikkan pujian hanya dekat Allah saja. Aku tenang karena daripadanya keselamatan itu. Aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia
keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari adik-adik, kita mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik, kita menaikkan pujian tabur firman-Mu bagiku, mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian, jumpa lagi dengan saya Kamodi dari GKI Cibadak. Dan hari ini kita bertemu lagi di sekolah minggu online Bina Warga. Hari ini adik-adik kakak mau bercerita tentang Sodom dan Gomora. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, yuk adik-adik kita semua bersatu di dalam doa. Kakak pimpin kita semua untuk berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Di hari Minggu ini, kami kembali berkumpul Tuhan di dalam sekolah minggu online Bina Warga. Kiranya Tuhan juga yang akan memimpin kami di dalam cerita hari ini, sehingga kami kembali dapat belajar tentang kebesaran Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang percaya. Pimpin kami Tuhan, dan bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, sekarang kakak persilahkan adik-adik untuk membuka dari kitab Kejadian pasal 19. Kejadian pasal 19, adik-adik nanti baca dari ayat pertama sampai dengan ketiga, lalu adik-adik melompat ke ayat 12 sampai nanti adik-adik baca sampai ayat 29. Nah, adik-adik, saya persilahkan kalian semua untuk membaca terlebih dahulu. Video bisa di-pause, dan kalau sudah, nanti bisa dilanjutkan ke cerita di hari ini. Adik-adik sekalian, sesudah kita sama-sama baca Alkitab, kita baca ceritanya tadi, kita tahu ya adik-adik bahwa Alkisah ada seorang bapak bernama Bapak Lot. Mungkin adik-adik juga masih ingat ya, bahwa Bapak Lot ini adalah kemenakan atau keponakan dari Bapak Abram, yang dibawa dari tanah Ur Kasdim, lalu kemudian sempat tinggal beberapa lama bersama-sama dengan Bapak Abraham. Tetapi mereka kemudian berpisah karena tanah yang mereka kemarin tinggali bersama-sama itu tidak cukup lagi untuk kambing domba milik mereka berdua. Dan sekarang Bapak Lot sudah tinggal di sebuah kota bernama kota Sodom. Di situ Lot dan keluarganya memiliki kehidupan yang baik karena kota Sodom terletak di daerah Lembah Yordan adik-adik. Lembah Yordan adalah lembah yang begitu subur, sehingga semua kambing domba dan juga hasil pertanian di sana memiliki kelimpahan. Nah, adik-adik sekalian, di sebuah petang, Bapak Lot tengah duduk-duduk di pintu gerbang kota Sodom. Lalu kemudian tampaklah
Dari kejauhan ada dua orang yang tidak dia kenal, berjalan memasuki kota. Ketika Bapak Lot melihat dua orang ini masuk ke dalam kota, ia cepat-cepat menyambut adik-adik. Dan Bapak Lot menyembah ke tanah untuk menyambut kedua orang ini. Sungguh terlihat sekali adik-adik bahwa sikap Bapak Lot sungguh baik, sungguh sopan dan ramah di dalam menghormati tamu yang datang. Lalu Bapak Lot kemudian bertanya kepada dua orang ini, saudara-saudara hendak menginap di mana di malam ini? Mereka memberitahukan, kami akan berkemah di tanah yang lapang atau di lapangan begitu adik-adik. Namun demikian, kedua orang ini didesak oleh Bapak Lot. Jangan menginap di tanah lapang seperti itu. Tinggallah di rumah saya untuk malam ini, supaya saudara-saudara nanti kami jamu, kami rawat, dan saudara-saudara bisa beristirahat dengan nyenyak. Dan setelah akhirnya didesak beberapa saat lamanya, lalu kedua orang ini yang adalah malaikat Tuhan, mereka memutuskan untuk menuruti ajakan dari Bapak Lot. Nah, adik-adik sekalian, mereka dijamu, mereka berbincang-bincang dengan Lot dan keluarganya. Namun demikian, ternyata adik-adik di luar rumah Lot, orang-orang di kota itu mengetahui ada dua orang asing yang masuk ke kota mereka. Apa yang hendak mereka perbuat adik-adik? Mereka hendak menangkap orang-orang ini. Sehingga baik tua, baik muda, seluruh penduduk kota itu mengepung rumah Bapak Lot. Mereka meminta, hei Lot, keluarkanlah dua orang asing dari dalam rumahmu itu. Kami hendak menangkap mereka. Tetapi Bapak Lot tidak memberikan kedua orang ini untuk mereka tangkap. Bahkan atas perlindungan Tuhan adik-adik, orang-orang yang hendak masuk secara paksa ke rumah Bapak Lot akhirnya tidak dapat menemui atau tidak dapat menemukan pintu rumah Bapak Lot, sehingga mereka semalam-malaman berada di luar rumah. Adik-adik sekalian, kita melihat apa sih sebetulnya yang menjadi tujuan kedua malaikat Tuhan dikirim ke kota Sodom, terutama untuk menemui Bapak Lot dan keluarganya. Ternyata adik-adik, ketika semua orang-orang di kota itu mengepung rumah, di dalam rumah kedua orang ini memberitahukan maksudnya. Bapak Lot, kami diutus Tuhan untuk menghancurkan kota ini dan juga kota di sekitar wilayah lembah Yordan ini. Jadi, siapakah saja yang tinggal di rumahmu ini, yang menjadi keluargamu? Cepatlah beritahukan mereka supaya buru-buru untuk berkemas-kemas, sehingga nantinya kalian semua bisa lari dari kota ini sebelum kota ini dimusnahkan. Nah, adik-adik, Bapak Lot mungkin saja cukup kaget ya, karena tidak ada pemberitahuan dari Tuhan sebelumnya, dia tidak melihat tanda-tanda apapun juga, tiba-tiba hari itu ada dua orang malaikat Tuhan. Dan kemudian Lot memberitahukan ini kepada calon-calon menantunya, menantu dari anak-anak gitu ya, karena sebentar lagi kedua anak Lot akan menikah. Tetapi setelah Bapak Lot memberitahukan kepada para calon menantunya ini, anak-anakku, kita harus pergi dari sini karena Tuhan menghendaki supaya kota ini dihancurkan. Ternyata kedua calon menantu Lot hanya menganggap bapak mertuanya ini atau calon bapak mertuanya ini main-main atau sekedar bergurau saja karena hari sudah malam gitu ya, mungkin sudah melantur omongannya. Ternyata tidak. Adik-adik, ketika Lot dan kemudian istrinya, anak-anaknya mencoba gitu ya untuk melarikan diri, berkemas-kemas. Ternyata kedua malaikat ini terus mendesak, ayo cepat kita berkemas-kemas terus ya, menyelamatkan diri. Dan ketika mereka masih berlambat-lambat, akhirnya kedua malaikat ini masing-masing
menggenggam tangannya Lot, tangannya istrinya Lot, lalu anak-anaknya Lot. Mereka cepat-cepat menggiring keluar pintu kota Sodom. Dan setelah mereka sudah sampai di luar kota, lalu mereka segera diminta untuk berlari, melarikan diri sejauh-jauhnya dari kota itu. Nah, adik-adik sekalian, meskipun ternyata Tuhan mau untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya, agak-agaknya kalau kita lihat dari cerita, ketika mereka berlambat-lambat, itu menunjukkan bahwa sebetulnya Bapak Lot, istrinya, dan anak-anaknya ini belum rela ya untuk meninggalkan kota yang begitu subur. Baik itu hasil peternakan, pertanian, mungkin mereka juga sudah betah tinggal di sana, meskipun mereka tinggal di antara orang-orang yang melawan Tuhan. Tetapi mereka harus tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka, maka mereka dilepaskan dari kemusnahan kota Sodom. Sehingga mereka tidak ikut dihukum karena mereka adalah orang-orang yang benar di mata Tuhan. Nah, apa yang kemudian akhirnya mereka lakukan saat melarikan diri adik-adik? Para malaikat itu sudah memberitahukan, setelah kalian keluar dari kota ini, berlarilah ke pegunungan. Dan sebetulnya ini adalah perintah adik-adik, bukan sekedar anjuran ya. Perintah itu berarti harus dilaksanakan. Itu tandanya Tuhan sudah mempersiapkan bahwa zona aman itu ada di daerah pegunungan untuk Lot dan keluarganya berlindung. Tetapi sekali lagi karena Lot dan keluarganya ini mungkin masih sayang dengan daerah sekitar kota Sodom dan lembah Yordan ini, akhirnya Lot menawar adik-adik. Kalau kira-kira saya berlindung di kota itu tuh, kota yang dia tunjuk, kota itu kecil kok. Jadi nggak masalah ya, kami tinggal di sana saja untuk berlindung. Kalau ke pegunungan, Lot beralasan, kami nggak akan sampai deh gitu ya. Kalau nanti kami masih dalam perjalanan bagaimana? Sebaiknya kami ke kota yang dekat itu saja. Kami berlindung di sana. Kota itu namanya Zoar, adik-adik. Kota kecil yang hendak dituju oleh Lot dan keluarganya. Lalu apa yang diberitahukan oleh kedua malaikat ini? Baiklah, untuk hal ini, permintaanmu kami pandang baik. Segeralah pergi ke sana, tetapi ingat, jangan sampai menoleh ke belakang. Lari terus pandang ke depan, jangan sampai menoleh ke belakang. Lalu di tengah-tengah pelarian mereka itu, ternyata ada satu orang dari keluarga Lot yang menoleh ke belakang, yakni istrinya. Dan mungkin kalau kita secara manusiawi adik-adik, kita mungkin berpikir ya akan ada kejadian yang luar biasa, kita biasanya kan suka tertarik untuk melihat begitu ya, wah ada apa di sana itu, wah apa yang terjadi itu di situ ya. Dan mungkin itulah yang kemudian yang membuat istri Lot menjadi tertarik untuk menoleh. Tetapi lihatlah, ketika Tuhan sudah memberikan perintah, maka hal itu pun akan terlaksana berikut dengan konsekuensi atau akibat yang buruk karena sudah diperingatkan. Dan istri Lot akhirnya berubah menjadi tiang garam. Ini bentuk ketika istri Lot tidak patuh terhadap apa yang sudah diberitahukan kedua malaikat Tuhan. Sementara Lot dan kedua anaknya bisa selamat melarikan diri dan berlindung di kota Zoar. Adik-adik sekalian, setelah mereka semua sudah aman di kota Zoar, Tuhan kemudian mendatangkan api dan belerang. Lalu api dan belerang ini meluluh lantakan kota Sodom, Gomora, dan semua kota-kota di sekitaran lembah Yordan itu. Bahkan di dalam Alkitab yang tadi kita baca adik-adik, ketika Bapak Abraham melihat lagi di pagi harinya, ia melihat semua kota itu sudah hangus seperti dapur
peleburan adik-adik. Isinya asap yang mengepul, masih panas, membara karena api yang didatangkan Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, oleh karena kuasa Tuhan, ya, Tuhan memberikan hukuman karena Ia adalah Allah yang adil. Tetapi Lot dan keluarganya selamat karena mereka mau mendengarkan peringatan dari Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Nah, adik-adik sekalian, apa yang bisa kita ambil dalam cerita hari ini, adik-adik? Adik-adik sekalian, Tuhan itu mengasihi orang yang taat. Kalau kita mengenal siapa Tuhan di dalam seluruh cerita Alkitab, adik-adik, Tuhan sebetulnya sangat berkuasa. Tuhan tidak punya batasan untuk menghukum siapapun yang Ia tidak perkenan, yakni orang-orang yang tidak taat. Dan kita pun kalau tidak taat, Tuhan bisa kasih hukuman. Tuhan tidak berkompromi, Tuhan tidak main-main ketika Tuhan bilang jangan, jangan. Karena itu ada maksud yang baik, adik-adik. Nah, disinilah Tuhan perlu kita sama-sama hormati, adik-adik, ya, bahwa Tuhan bisa saja memberikan atau menunjukkan kuasanya. Ayo, kamu kok nggak taat ya? Sudah aku peringatkan berkali-kali, sudah aku ajak kamu untuk bertobat, tapi kok kamu, anakku ini kok nggak mau nurut. Akhirnya Tuhan bisa berikan hukuman. Nah, maka dari itu adik-adik jadilah anak-anak yang taat. Bukan hanya karena takut hukuman, tetapi karena tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan adik-adik, Tuhan bisa memberikan perintah kepada kita melalui banyak orang. Yang paling mudah kita lihat adalah orang tua kita, yang sudah hidup jauh lebih lama daripada kita, dan yang sudah dipercayakan Tuhan untuk mengurus, mendidik, dan membesarkan kita. Semua perintah dari orang tua yang baik tentunya harus kita taati, karena itu juga adalah perintah dari Tuhan. Nah, maka hari ini adik-adik, pertanyaannya untuk kita, maukah kita semua menghormati perintah Tuhan, menghormati nama Tuhan? Saya, Kak Modi, dan inilah cerita hari ini. Semoga menjadi berkat untuk adik-adik sekalian, tetap sehat dan tetap semangat untuk terus merenungkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita tutup di dalam doa. Kakak sekali lagi akan pimpin kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas cerita hari ini, karena Tuhan sudah mengingatkan bahwa kami harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang mengindahkan segala larangan Tuhan, sehingga kami menjauhinya, dan yang akan terus belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau mengampuni kami ketika kami pernah menjadi anak-anak-Mu yang kurang taat, dan kiranya Tuhan juga yang mau ajarkan kami terus, dan kami dapat melihat bukti nyata bahwa Tuhan akan terus memberkati anak-anak-Mu yang taat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, inilah seluruh doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Ayat hafalan Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Hari ini kita akan membuat aktivitas kota Sodom Gomora. Peralatan yang dibutuhkan adalah kotak bekas, kertas warna atau origami atau kertas minyak, gunting atau cutter, penggaris, alat tulis, lem, dan selotip. Kotak dibuka, kemudian
digunting satu bagian untuk menjadi alas dari kota Sodom Gomora. Untuk membuat kota Sodom Gomora, kotak diberi garis kira-kira 10 cm dengan alas kiri kanan 1 cm. Kemudian bagian atas diberi garis kira-kira 1 cm. Setelah itu digunting seperti benteng. Kertas origami diberi tanda 1 cm. Setelah itu digunting. Gunting kertas origami, kemudian tulis ayat Alkitab, setelah itu ditempel di kotak. Kotak untuk kota Sodom Gomora diberi lem, kemudian tempelkan kertas origami yang sudah dipotong-potong secara acak. Setelah itu dibentuk menjadi segi 4 dan ditempelkan di alas kota Sodom Gomora. Kertas origami dilenting dengan gunting sehingga terlihat acak-acakan. Dan akhirnya selesai deh aktivitas kita. Selamat mencoba bersama dengan Mama, Papa, adik-adik. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan syukur. Persembahan syukurnya bisa adik-adik masukkan ke dalam amplop yang berwarna hijau seperti punya kakak atau amplop putih. Kemudian titipkan pada mama atau papa untuk disampaikan kepada pihak gereja, atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik beribadah. Yuk bersama kita naikkan pujian Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Juga kita naikkan doa syafaat. Bapa, kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan, karena kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu online dengan setiap dan segala keterbatasan, tapi Tuhan tetap berkarya. Kami yakin dan percaya bahwa iman kami terus boleh bertumbuh sekalipun kami mengikuti kebaktian sekolah minggu online.
Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk keluarga kami, supaya Tuhan senantiasa berikan berkat dan sukacita, berikan kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa untuk kami yang sudah mulai sekolah, Tuhan juga pimpin dan berkati, supaya kondisi kami selalu dalam keadaan sehat. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami, supaya Tuhan juga memberkati para pemimpin gereja kami, di dalam bekerja dan melayani Tuhan, supaya setiap umat boleh bertumbuh di dalam iman. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim bina warga yang melayani kebaktian sekolah minggu online. Tuhan juga berkati dengan kasih, sukacita, dan ide-ide kreatif. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya Tuhan juga menjaga pemerintahan kami dengan baik, supaya tetap aman, tentram, damai, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk kebaktian pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar melalui peristiwa Sodom dan Gomora, yaitu tentang sebuah ketaatan. Ketaatan itu bukan hanya sebuah ucapan, tetapi adalah sebuah perkataan yang harus dilakukan di dalam kehidupan kita. Tidak peduli kita masih kecil, sudah agak besar atau besar, tetapi semua orang harus taat. Karena dengan taat, maka kita tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, dan kita bisa menjadi berkat bagi diri kita dan orang lain yang ada di sekitar kita. Mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita naikkan pujian Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji, jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji, jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah untuk terus menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran terhadap setiap firman Tuhan dan nasihat orang tua dan orang yang lebih tua dari kita. Dan kakak mengingatkan adik-adik untuk melaksanakan protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari mobilitas keluar rumah apabila tidak perlu. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.